warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله وصدق رسوله. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Jami Al-Ikhlas Bapak Haji Salam siapa Pak? Bapak Haji Salam Manan. Yang terhormat Bapak Lurah kita, Kelurahan Pondok Petir. Saya lupa namanya Pak. Yang terhormat Bapak RW, yang terhormat Bapak RT, dan tentunya yang terhormat Ketua Panitia peringatan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu, adik-adik, semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa berkumpul. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, di Masjid Jami Al-Ikhlas ini memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam segi ditinjau aspek bahasa, bisa maulid, bisa maulud. Kalau maulid itu isim zaman, jadi hari kelahiran. Kalau maulud itu isim maf'ul, yang dilahirkan. Jadi kalau bicara maulidan boleh. Mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Ada acara maulidan boleh. Berarti memperingati hari kelahiran. Mau kemana Pak? Mau Bu? Acara mauludan boleh. Kalau mauludan itu memperingati orang yang dilahirkannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulidan boleh, mauludan boleh. Yang nggak boleh mulutan. Nah, isim zaman dan isim maf'ul. Ini kita peringati Bapak Ibu rahimahumullah, bukan manusia biasa seperti kita. Manusia betul manusia, tapi ada beda dengan kita. Allah Ta'ala firmankan, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Kalau kita basyar, baginda Nabi basyar, tapi kita enggak yuha ilayya. Kalau baginda Nabi yuha ilayya, yuha ilayya, aku diberi wahyu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita manusia, Nabi manusia, yang membedakan baginda Nabi diberikan wahyu. Kalau kita tidak dikasih wahyu, mungkin paling-paling juga orang yang soleh ilham namanya, isyarah, kabar gembira. Yang kita peringati Bapak Ibu rahimahullah, ini manusia yang sangat memperhatikan kita dari hidup sampai nanti yaumul qiyamah. Bahkan ketika mau meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini masih ingat kita Bapak Ibu rahimahullah. Ketika sakaratul mautnya, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Ya Jibril, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut?" Kalau begini rasa sakitnya ya Jibril, timpahkan saja rasa sakit sakaratul maut ini untukku, jangan diberikan pada umatku. Begitu kata. Saya ulangi, kalau sakitnya sakaratul maut seperti ini ya Jibril, biarkan saya aja yang merasakan, jangan diberikan pada umatku.
Sampai begitu Rasul. Makanya kita sunnah ketika ada yang mau meninggal kita talqinkan. Ini mau meninggal dunia sakaratul maut. Jadi ditalqinkan. Cukup yang talqinkan, talqin itu ngajarin di telinga, cukup satu orang aja. Seandainya anaknya banyak yang mau baca Yasin agak sana dikit, yang mau baca istighfar agak sana dikit. Cukup satu di telinganya, la ilaha illallah. Cukup satu orang. Jangan semuanya. Ini anaknya ngomong Pak, la ilallah, Pak, Allah, Pak, istighfar, Pak, ribut. Akhirnya udah jadi mati. Bingung. Jadi cukup satu orang aja. La ilaha illallah. Jangan ngomong nih, la ilaha illallah. Diam. Jadi lanjutin lagi. Karena udah terucap la ilaha illallah. Meninggal. Belum. Anak-anak kumpulin Munarah, Munirah, Maimunah, Romli, kumpul semua. Boleh. Diam lagi. Nah, talqin lagi. La ilaha illallah. Ngikuti. La ilaha illallah. Udah terucap, diam. Meninggal? Belum. Masih ngomong lagi. Kalau bapak telah meninggal, akur semua. Tanah yang sebelah kanan buat bontot yang ngurusin bapak. Yang sebelah kiri jangan ditapaki. Kenapa bapak punya orang tahu punya. Jadi yang model begitu talqinin. Itu Nabi ketika mau meninggal dunia masih ingat kita. Ini Rasulullah gini Pak. Kalau secara zahir batin gak ada yang ngalahin. Ini kita peringati lagi-lagi bukan manusia biasa. Yang sampai nanti hari kiamat ingat kita. Sekarang kita renungkan. Umpama ada orang tua punya anak. Hari ulang tahun pertama, hari ulang tahun yang kedua, hari ulang tahunnya yang ketiga. Itu anak diramekin, dirayakan hari ulang tahunnya. Pertanyaannya, apakah anak yang dirayakan hari ulang tahunnya sudah pasti membagikan hati orang tuanya nanti? Sudah pasti? Belum. Apakah anak yang dirayakan hari ulang tahunnya sudah pasti akan orang tuanya itu bahagia di masa tuanya? Belum. Kalau yang belum pasti dirayakan, kalau yang belum pasti diperingati hari kelahirannya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Rasulullah ini yang paling dekat kepada Allah. Dengan Rasulullah ini wasilah perantara kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti di yaumul kiamat ini sirat dibakar, di bawahnya itu api neraka. Di antara manusia ada yang jalan lewat sirat tersebut seperti kilat. Dari sana ke sana langsung sampai. Ada yang berjalan seperti hembusan angin. Ini agak lambat tapi lumayan. Ada yang berjalan sirat itu seperti burung yang terbang. Agak lambat dari sebelumnya tapi lumayan. Ada yang berjalan seperti kuda yang sedang berpacu. Ada yang berjalan seperti orang yang berlari. Ada yang berjalan dalam sirat itu seperti orang yang berjalan seperti biasa. Ada yang berjalan seperti orang yang sedang, kalau bahasa sini itu ngesot. Ada yang berjalan, ini kaki udah jatuh, pegang lagi. Satu lagi jatuh, pegang lagi. Ini api neraka udah di bawahnya. Baginda Nabi doa ini, ya Allah salli, ya Allah salli, ya Allah salli. Selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Nabi sampai begitu, nanti sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita jalannya mau yang mana nih? Yang kaya? Ilah. Amin ya Rabbal. Cuma amin doang nggak cukup ya. Kita aplikasikan. Nah, itu Rasulullah. Jadi yang kita peringati, ntar yang bikin nanti kita ada begini Bapak Ibu. Ini Rasulullah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nanti semua ngumpul di padang mahsyar. Semua ditanya. Semua ditanya. Siapa nama, waktu, digunakan apa, duit, apa usahanya dari apa, kemudian digunakan untuk apa duit tersebut. Tapi di antara hamba-hamba Allah, empat baginda ada yang ditanya. Ada yang ditanya. Siapa nama? Haji Salam. Haji Salam gitu.
namanya tanpa hisab. Kenapa supaya Islam bisa begitu? Langsung ke surga ada orang dalam. Siapa orang dalamnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah ditanya ya. Ada bagi Nabi. Gak usah ditanya. Langsung saja, itu namanya syafaat. Supaya kita dikenal oleh Rasulullah, ikut Rasulullah. Suri tauladan Rasulullah, kita ikutin. Makanya Allah Ta'ala firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh, ini kalau dalam ilmu nahwu pakai lam taukid, qad ketemu fi'il madhi. Sungguh betul-betul ada dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Ini dalam diri Rasulullah zahir dan batin. Lahirnya, batinnya Rasulullah semua jadi suri tauladan. Jadi yang paling mulia di sisi Allah, makhluk Allah adalah Rasulullah, mau fisik maupun akhlak. Ini fisik Rasulullah hadirin. Sampai keringat Rasulullah dijadikan oleh para sahabat itu menjadikan minyak wangi. Keringat Rasulullah jadi minyak wangi. Kalau keringat suami itu jadi minyak wangi itu Rasulullah. Itu kalau para Rasul tidur, wudunya nggak batal. Kenapa? Karena kalau para Rasul tidur mata terpejam, hati nggak tenang. Wudunya nggak batal. Tapi kalau bapak, kalau kita wudu kemudian tidur, batal wudu kita. Karena kita kalau tidur mata terpejam, mulut ngiler. Batal wudu kita. Nah, kecuali wudu yang begini tidurnya. Nah, tidur yang begini. Tidur begini nggak batal wudunya. Emang kenapa? Karena logam luburnya kepampet sama ini. Kalau gini nggak mungkin kentut menyelip kemana? Apalagi mohon maaf yang badannya gede. Jadi kalau gini nggak bisa. Tapi kalau udah begini, tuh batal. Ini biasanya orang laki Jumat nih. Datang dari rumah, baru 2 menit sih tegar matanya. 5 menit udah kabur. 7 menit udah remeng-remeng. Khotimah berkhutbah, tidur. Sampai begini, batal wudunya tuh Bapak. Mesti wudu. Nah, itu Rasulullah gitu. Sungguh suri ada dalam diri Rasulullah suri tauladan, zahir dan batin. Mau fisik, mau akhlak semuanya. Tetapi hadirin hadirat, gak semua orang bisa ikut Rasulullah. Meskipun mengaku sebagai umat Rasulullah. Allah firmankan, Allah lanjutkan, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ini badal dari lakum. Siapa yang bisa ikut Rasulullah? Siapa yang bisa mengikuti suri tauladan Rasulullah? Siapa yang bisa mencontoh Rasulullah? Liman kana yarjullah. Yang pertama, orang yang mengharapkan rahmat Allah. Orang yang mengharap ridho Allah. Yang pertama. Kalau nggak mengharap ridho Allah, nggak mengharap rahmat Allah, nggak bisa ikut Rasulullah. Kalau hitungannya cuma dunia, hitungannya di otaknya untung rugi, nggak bisa ngikut Rasulullah. Wal yaumal akhir, dan yakin adanya hari akhir. Contoh, ini yang makmurin masjid. Yang tadi diinformasikan awalnya 1 sof, kemudian alhamdulillah bisa 3 sof. Mudah-mudahan aja nanti sampai ke bawah semuanya Rasulullah. Sampai keluar. Nah, kalau nggak yakin dengan rahmat Allah, nggak yakin dengan pahala adanya hari akhir, itu nggak bakalan kaki bisa bergerak hadirin hadirat. Tapi yakin adanya hari akhir, adanya pahala, adanya sisa. Setiap langkah untuk ke masjid dihitung pahala. Setiap langkah ke masjid dihapus kesalahan. Setiap langkah ke masjid diangkat derajatnya. Jadi Bapak Ibu semakin jauh dari masjid, langkah semakin banyak, pahalanya banyak kan. Yang dekatan ya dikit ya. Nah, yang penting niatnya ikhlas. Jadi itu semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin pahala semakin banyak. Tantangan semakin berat, itu pahalanya semakin besar. Contoh, di sini ada pengajian ya, ibu ada pengajian, bapak-bapak ada pengajian. Itu
bapak diem aja? Maksudnya nggak ada gitu maksudnya. Kalau diem tuh nggak ada gitu maksudnya. Udah paham nggak saya? Oke, ibu ada pengajian. Siang pagi? Siang. Ketika suasana cuaca cerah siang ya. Kan nggak berat ya, nggak berat. Tapi kalau cuacanya bukan mendung lagi, gerimis, kira-kira berat juga nggak untuk datang? Agak berat juga ya. Itu semakin berat, pahalanya semakin besar. Cuma memang tergantung orang. Ya, gerimis, kayaknya hujan gede, gurunya juga nggak datang, gurunya pasti nggak datang gitu. Akhirnya nggak datang. Tapi kalau ini bapak-bapak ya, tapi kalau misalnya pengen lihat pertunjukan orkes kah, hiburan kah, ntar juga punter, juga hilang, akhirnya hilang. Kalau untuk tongkat berat, untuk maksiat dibela-bela. Jadi ketika ibadah tantangannya itu berat, pahalanya semakin besar. Pahalanya semakin besar. Jadi balik lagi, yang bisa ikut Rasulullah yang yakin rahmat dari Allah, yang yakin hari akhir. Ini yang namanya makmurin masjid, mohon maaf. Kalau nggak ada gerakan di hati, nggak dipaksa, nggak bakalan datang Pak Bu. Biar rumahnya dekat juga nggak bakalan datang, nggak bakalan. Jamaahnya, pengajiannya, udah acuh-acuh aja, bodoh amat aja. Kalau nggak di hati, mesti dipaksa, harus dipaksa. Ini mohon jangan dikira ini masjid nanti nggak jadi saksi di yaumul qiyamah. Ini semuanya bangunan-bangunannya jadi saksi bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Makanya ketika kita sholat sunnah, qobliyah ba'diyah sunnah pindah-pindah. Maksudnya gini, umpama sholat isya, qobliyah isya di sana. Nah nanti kalau sholat fardhunya wajib kita soft diluruskan. Nih kadang-kadang di antara umat Islam paling susah untuk meluruskan, untuk mengisi soft. Soft depan kosong. Pak silakan. Bapak gitu Pak. Ini paling susah. Begitu nggak kalau di sini? Alhamdulillah enggak. Enggak salah. Kosong dibiarkan. Pengennya saya pengen kena kipas angin, gerah. Biar kosong ya biarin aja. Salah. Apa kata Imam Sya'rani dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qulubi? Ketika di dunianya gerah, ketika di dunianya keluar keringat, bukan keringat karena jogging, bukan keringat karena olahraga, karena saking banyaknya ibadah gerah. Nanti ketika di yaumul qiyamah masyar, matahari jaraknya dekat dengan kita, Allah sudah hilangkan keringatnya lantaran sudah dikeringatkan di dunia. Ini kira-kira kalau yang ibadah keluar keringat, ibadahnya sedikit apa banyak ya? Yang sampai sholatnya keringetan 2 rakaat apa 20 rakaat? Yang kira-kira kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, keringetan yang baca 15 sampai 500 ya? Ibu sampai segitu nggak? Bapak segitu nggak? Berarti belum keringetan. Nah, jangan karena gerah itu sok nggak mau diisi. Bahkan dalam kaidah fikih mengatakan al-Islam bil qurbi makruh. Mendahulukan orang dalam masalah ibadah makruh. Jadi ngisi sok ibadah nggak? Termasuk ibadah nggak? Kita mempersilahkan orang masalah ibadah makruh. Kalau itu sok kosong kita isi. Jangan dibiarkan. Mau gerah mau nggak gerah, ini urusan sok isi. Ini masalah ibadah. Tapi kalau masalah dunia persilahkan orang. Nah kan ada kue-kue itu. Ya silakan Bu. Nah itu baru persilahkan orang. Ini malah terbalik. Jadi kalau masalah ibadah persilahkan. Jangan dipersilahkan kita tampil. Kosong maju. Tapi kalau masalah dunia baru persilahkan. Ibu silakan Bu. Enggak. Ibu apa ya? Ayo silakan. Kan biarnya ntar buat anak saya nih. Jadi kita tuh jangan begitu masalah sholat. Bahkan imam ketika sholat fardu kan sunnah. Suhu kamu. Baik atas suhu minta bagi sholat. Kalau diterjemahkan rapatkan, luruskan saf dan barisannya. Karena lurus dan rapat saf termasuk kesempurnaan sholat. Ini imam setiap sholat itu sunnah tuh. Kadang mamu kan pikirannya macam
Itu memang sunnah Nabi. Nabi tidak boleh sopnya kalau sebelum rapat. Nabi tidak boleh sopnya kalau sebelum dia itu sopnya itu rapat dan juga lurus. Nggak boleh bagi Nabi. Nah, jadi itu masalah sopnya. Nah, terbadiahnya tadi umpama tadi kopi bisa di sana. Nanti badiah di sana. Tapi kalau urusan fardu nggak boleh nggak isi yang kosong. Cuma jangan semangat banget. Contoh Jumat nih, ini ada sop kosong, isi. Padahal dua khotib. Kata Zainuri itu sop kosong. Ya khotibnya sekarang kalau diisi semua khotibnya gimana? Sholatnya. Yang saya lindungi khotib di situ paling depan. Nah, kenapa kok sunnah tadi pindah-pindah? Maksud saya pindah-pindah yang sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah isya di sana. Isyanya sok musik rata, musik terisi semuanya. Ba'diyahnya di sana. Ibu begitu juga. Tadi ibu sholat di rumah. Nah, qobliyahnya di sini misalnya. Isyanya di sini. Nanti ba'diyahnya terserah. Kecuali tempatnya nggak memungkinkan. Mau qobliyah ba'diyah pindah-pindah sana lemari. Ini kasur. Jadi mentok-mentok ya udahlah. Itu namanya emang sudah nasib. Jadi itu namanya darurat. Kenapa kau pindah-pindah begitu? Ini nanti jadi saksi. Tanah masjid yang ini jadi saksi. Karpet masjid yang ini jadi saksi. Ubin masjid yang sebelah sana jadi saksi kita semuanya. Nanti diterangkan oleh Sayyidina Imam Sya'rani dalam kitab Al-Minan Al-Kubra beliau mengatakan ini seorang wali besar Mesir. Jadi ketika beliau dalam kesunyian kesembilan di suatu masjid, beliau dengar nggak ada orang, tapi dengar suara. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang tasbih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ada yang bertahmid. Tapi nggak ada orang. Tapi terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Ternyata ada hadirat, ini dindingnya bertasbih, ini tiangnya bertahmid, ini ternyata ubinnya bertakbir, terdengar semua oleh Sayyidina Imam Sya'rani. Jadi saksi, jadi anggap ini benda mati, begitu mati menurut akal kita. Tapi kita jadi saksi dia berpihak. Tapi kira-kira kita sholat di masjid sendiri, ada yang terdengar subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira makin khusyuk apa kabur ya? Kabur gitu kan? Kabur gitu. Nah, itu yang bisa makmurin masjid, yang yakin ridho Allah sama hari akhir. Nanti ada balasannya. Tuh yakin kalau maksudnya dunia ganggu bisnis saya, ganggu usaha, udah gak bakalan bisa ngikut Rasulullah, nggak bakalan bisa ngikut Rasulullah. Yang yakin rahmat Allah dan hari akhir bisa ngikut Rasulullah. Contoh kayak saudara, nyari duit capek, sekian kali yang lembut-lembut. Kita mau saudara, kalau hitungan dunia dong otak kita, apa untungnya terbuat saya? Gak bisa ngikut Rasulullah. Sekarang itu ketika kotak jalan atau misalnya sorban jalan, maksudnya buat ngasih sedekah, di dompet kita umpama ada 100.000,